Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Oke, seperti biasa kita akan membacakan di siang hari ini yaitu media monitoring untuk tanggal 30 Agustus 2025 ya. Luar biasa 24 jam kemarin ya. Pembakaran dan kericuhan aksi terjadi di mana-mana. Oke, yang pertama, Presiden Prabowo perintahkan usut tuntas insiden Rantis Brimob tewaskan ojol. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menanggapi serius insiden demonstrasi Kamis malam yang berujung pada tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan setelah dilindas oleh Rantis Brimob. Presiden Prabowo mengaku terkejut dan sangat kecewa atas tindakan berlebihan yang mengakibatkan tewasnya seorang warga negara. Prabowo memerintahkan pengusutan tuntas dan transparan serta memastikan petugas yang terbukti melanggar untuk disanksi hukum. Presiden tak menghimbau seluruh masyarakat untuk tenang dan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun negara yang kuat dan sejahtera serta menindaklanjuti terkait tewasnya Afan Kurniawan. Selanjutnya ya, Presiden Prabowo janjikan jaminan hidup untuk keluarga ojol korban Rantis Brimob. Presiden Prabowo dalam kesempatan yang tadi malam datang bersama Menhan Syafrin Samsudin, lalu juga bersama Letkol Teddy ke rumah keluarga almarhum dari Afan Kurniawan Dalam kesempatan itu juga Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan membantu dari keluarga secara ekonomi, dan kita lihat juga di situ Pak Prabowo cukup lama mungkin antara 15 menitan mungkin Pak Prabowo ada di sana dan Pak Prabowo kita lihat berjalan memasuki gang lalu juga bertemu memeluk dengan orang tua dari Afan, dan yang tak kalah menyedot perhatian netizen adalah saat Pak Prabowo juga membelai kucing yang ada di rumah tersebut, karena Pak Prabowo kan punya kucing di rumah Bobby. Selanjutnya, Polri siarkan langsung pemeriksaan 7 Brimob kasus Rantis lindas ojol jadi 7 tersangka, belum tersangka 7 oknum Brimob yang ada di dalam Rantis kemarin itu diperlihatkan kepada publik. Dalam tayangan tersebut, personel tampak mengenakan kaos hijau bertuliskan titipan dan duduk sejajar di hadapan pemeriksa. Jadi ini pemeriksaannya dilakukan secara daring atau online sehingga bisa dilihat oleh masyarakat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, menegaskan proses ini dilakukan terbuka untuk memastikan akuntabilitas publik. Selanjutnya, Komnas HAM selidiki insiden Rantis Brimob tewaskan ojol. Komnas HAM RI menyatakan akan menurunkan tim investigasi terkait insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil Rantis taktis Brimob saat demonstrasi 29 Agustus malam. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan tindakan kekerasan aparat tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar HAM. Selanjutnya, Komnas HAM, 951 massa demo ditangkap. Polisi diduga gunakan kekerasan berlebihan. Komnas HAM mencatat sekitar 951 massa aksi ditahan polisi dalam 2 gelombang unjuk rasa, yaitu Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Putu Elvina menjelaskan 351 orang ditangkap pada 25 Agustus, sementara 600 orang lainnya ditahan pada 28 Agustus. Ia menilai aparat menggunakan kekuatan yang berlebihan, termasuk insiden kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Selanjutnya, Nasdem melakukan rotasi kepada Ahmad Sahroni dari Wakil Komisi 3 menjadi anggota Komisi 1 DPR RI.
Ya, langkah tersebut sebagai rotasi rutin, itu keterangan dari Hermawi Taslim. Ya, ini menurut Hermawi ini adalah penyegaran internal partai. Ia juga membantah jika mutasi Sahroni terkait ucapannya yang menuai kontroversi. Ya, boleh saja dari pihak Nasdem bilang bahwa ini adalah rotasi yang biasa-biasa saja, tapi kalau kita lihat ini Wakil Ketua Komisi 3 dan juga sangat dekat dengan kepolisian, dengan Polri. Tetapi memang kemarin ya, sebelum aksi 28 Agustus ya, ada sebuah kondisi yang isu di media sosial segala macam yang mendorong untuk pembubaran DPR, sehingga Sahroni saat itu diwawancara media ya, dan itu viral videonya, bilang apa, yang ingin membubarkan DPR itu tolol sedunia. Itu cukup menjadi membakar api para demonstran juga, yang akhirnya cukup banyak ya, dan mereka bertahan cukup lama di DPR maupun di Polda Metro Jaya. Selanjutnya, gedung DPRD Makassar dibakar massa. Api melalap seluruh bangunan ya. Jadi yang cukup mengejutkan dan sangat disayangkan adalah dalam kejadian ini 3 orang meninggal ya, terbakar terjebak di dalam gedung DPRD Makassar. Selanjutnya, untuk berita DPR RI, Puan Maharani minta maaf, janji DPR lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf karena lembaga legislatif dinilai belum maksimal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, DPR desak pemerintah tanggung jawab atas kematian ojol di aksi demo. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak pemerintah bertanggung jawab atas nafkah keluarga Afan Kurniawan ya, korban ojol yang dilindas oleh kendaraan rantis Brimob Polri. Ya, menurut Ketua Komisi 3 ya Habib, pemerintah harus mengambil alih peran dari Afan sebagai tulang punggung keluarga. Selanjutnya, Uya Kuya klarifikasi aksi joget di sidang tahunan MPR. Presenter sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya memberi klarifikasi terkait aksinya berjoget usai penutupan di sidang tahunan MPR. Ya, lewat video di akun Instagram pribadinya, Uya menegaskan joget dilakukan murni apresiasi ya terhadap penampilan musik mahasiswa Universitas Pertahanan yang membawakan lagu Gemu Famire. Selanjutnya, Hinca ya minta Hendro Priyono sampaikan informasi dalam demo ke Prabowo. Ya, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono menyampaikan informasi secara lengkap terkait dugaan dalang unjuk rasa beberapa hari terakhir kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi konteksnya adalah pasca pertemuan Hendro Priyono ya di Istana Negara dengan ex-pejuang Timor Timur, Hendro Priyono menyampaikan ke awak media bahwa dalang aksi demo ini adalah dari kekuatan luar negeri segala macam seperti itu. Nah, ini juga memantik pendapat yang lainnya, termasuk anggota Komisi 3 yaitu Hinca Panjaitan. Sampaikan aja, menurut Hinca seperti itu, sampaikan aja kepada Presiden selengkapnya yang Pak Hendro tahu. Oke, berita DPD RI ya, BAP DPD soroti temuan kerugian negara di NTB. Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menaruh perhatian khusus pada temuan kerugian negara di Nusa Tenggara Barat. Ya, Wakil BAP Julianus Henok Sungwal menyebut NTB termasuk daerah dengan temuan cukup signifikan meski trennya menurun. Oke, kita lanjut ke berita ekonomi. Gejolak demo ancam momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira menilai berlarutnya demonstrasi sejak 28 Agustus beresiko membuat Indonesia kehilangan momentum untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, masalah utama bukan sekedar aksi demo protes, melainkan kegagalan pemerintah merespon tuntutan publik. Kita lihat rupiah melemah ke 16.473 per dolar ya. Sedikit banyak ini pasti diakibatkan oleh aksi demo kemarin ya, yang rusuh di mana-mana. Jadi ini dolar menguat terhadap rupiah ya, sebesar 120,5 poin. Dari awalnya 16.352,5 menjadi 16.473.
Semoga nggak sampai tembus ke 17.000. Ini berbahaya kalau sampai tembus 17.000 ya. IHSG anjlok 2,27%, tertekan eskalasi demo dan sentimen politik. Pasti itu akan kena tekanan ya IHSG. Ya karena kondisinya seperti ini, apalagi kemarin kalau kita lihat kawasan yang cukup mencekam itu kawasan SCBD, Polda Metro Jaya, yang selama ini dianggap salah satu kawasan paling aman, tapi kemarin ya seperti itu. Biasanya tuh tertutup, jadi pendemo nggak bisa masuk segala macam. Tapi kemarin kan situasinya udah seperti itu, jadi ini cukup berbahaya. Dari berita internasional, Mahkamah Konstitusi Thailand copot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Ya, Mahkamah Konstitusi Thailand resmi mencopot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra setelah dinyatakan bersalah melanggar etika terkait percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Majelis Hakim menilai ya Shinawatra kurang menunjukkan integritas dan mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam rekaman yang bocor, ia menyebut Hun Sen sebagai paman dan mengkritik seorang perwira militer Thailand. Padahal ya saat ini memang Thailand dan Kamboja sedang berkonflik perbatasan. Selanjutnya, Maduro tegaskan Venezuela tak tertembus di tengah tekanan militer AS. Presiden Venezuela ya Nicolas Maduro menegaskan negara tidak dapat ditembus pasukan asing di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Dalam upacara militer di Caracas, ibu kota Venezuela, Maduro menyebut pengerahan aset militer AS ke Karibia atas perintah Donald Trump sebagai bentuk pengepungan dan pelecehan yang melanggar piagam PBB. Trending di media sosial yaitu Avan, ya, hashtag Avan, hashtag polisi pembunuh, lalu hashtag Indonesia Gelap, hashtag bubarkan DPR, ya, lalu hashtag Acap 1312 itu maksudnya tuh all cop are bastard, ya, itu gak hanya di Indonesia, jadi di luar negeri juga hashtag saat demo seperti ini itu banyak ya, Acap 1312 seperti itu, lalu juga Sahroni. Jadi berbagai hashtag ini baik di X, Twitter ya, maupun terutama di IG dan juga di TikTok itu sangat ramai. Oke, itu saja yang bisa saya bacakan. Harapannya ini di hari Sabtu ini ya aksi sudah lebih lengang. Kita tunggu saja dari pemerintah. Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan keluarga korban ya. Semoga ini juga bisa menurunkan eskalasi, karena kalau ini terus berlanjut ini berbahaya untuk ekonomi tanah air. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, penegakan hukum, penegakan keadilan ini harus dibuktikan oleh pemerintah Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.